Dia kan menyaingi yang itu film agak lain itu. Film kan? Saya nggak tahu. Inilah. Ini agak lainnya bang nih. Mas Novel itu Mas BW itu dia berlawanan viralnya dengan agak lain. Makanya di TV4 tuh memang film yang memang agak lain. Maksudnya Sexy Killers bukan? Bukan. Agak lain. Ada Itu film bioskop. Film bioskop. Namanya agak lain. Agak lain judul filmnya. Tapi dipakai berkaitan dengan film ini juga lagu agak lain kan? Agak lain bapakmu, agak lain mamamu, agak lain kau keluarga. Ada quote yang bagus itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan para penjaga kewarasan tetap Suaranya dong. committed dengan kewarasannya. Hari ini ada tokoh-tokoh, setidak-tidaknya the next leaders of Indonesia. Wah. Kalau lewat 40 tahun. Iya. Kalau dia berhasil dalam 5 tahun ini untuk Kami udah lewat 40 komitmen. tahun nggak jadi leader juga nih. Yang satu bintang film. Asik. Hajar Mas BW, hajar. Yang menjadi mendadak artis gitu loh. Asik. Itu very I'm sorry. Dan yang kedua Teman orang very yang I'm terdampak dari Viralnya film. ketenaran dari bintang film Marah Dirty loh, Food. siap pimpinan Ini acara kampus. ini loh bang. Ada acara artis terkenal. Terus dia ketemu sama temen masa lalunya yang udah lama. Yang sudah tercemar itu. Itu kan udah lama gak ketemu itu. Tapi dia kemungkinan Charles ini akan jadi salah satu tokoh bintang film Dirty Hand. Apa tuh? Ya. Dirty Food Oh, itu oke. terjadi karena adanya Dirty Hand, dan kalau menurut Rocky itu didasari oleh Dirty Mind. Oh, iya. Jadi sesama dirty jangan saling menyinggung. Yang diperjuangkan melalui dirty money. Ya, Mulai ngasal. keren. Fer udah kemana aja? Sudah ke Jogja di 2 tempat, di Solo 1 lokasi, Malang Jogja, 1 lokasi, Solo, Malang, Surabaya. Surabaya 1 lokasi, dan hari ini teman-teman Semarang tapi saya nggak ikut Ya, oke. karena diminta Ustadz BW. Oh. Bang, dia kelihatan orang tuanya bang. Aha. Pertanyaan anak muda itu udah bertambah berapa followersnya? Asik. Ya, ini belum ke situ. Sekarang saya mau Satu tanya. dulu ditanya. Enggak, saya mau tanya dulu yang Sebelumnya agak itu dia provokatif. 500. Kalau kamu pergi kemana-mana, emang mengubah hasil kemenangan dan kekalahan? Nah, memang tujuan filmnya tidak untuk tidak. mengubah pemilih Prabowo kan? Karena tak ada satu apapun kecuali hidayah dari Tuhan yang mengubah pilihan Prabowo. Kok hidayah sih? Ya kan kalau Allah kasih hidayah ke pemilihnya, kesadaran Udah dipilih, selesai. ya makanya kan film ini tidak diperuntukkan itu karena kan keluar di masa tenang. Disengaja kan Nah, dikeluarkan masa tanda bukti bahwa film ini tidak untuk mengubah pilihan orang. Karena itu sampai hari ini kita roadshow juga masih kemana-mana padahal sudah selesai. Iya. Dan tujuan kita sederhana, mau kasih tahu ada kecurangan pemilu dan siapa pelaku kecurangan. Wah, itu aja. Sebagai orang yang tercemar dari lagi. Orang yang ikut. Tapi dia kok dampak serius ketenaran. gitu, katanya tadi nggak mau serius. Nanti menjawabnya. Oh, jangan terlalu serius. Ini podcast bukan podcast serius, Jadi- tapi podcast yang sangat mendasar. Jadi saya itu setelah film itu viral kan saya langsung menghilang. Karena Nggak diundang orang lain. oh ya. Oh, karena kalah ya. Enggak, jadi film itu tayang di Minggu Tenang. Nah begitu film itu tayang, saya malah nggak jadi tenang. Karena ditelepon dia, nontonlah bersama katanya. Bikin nobar-nobar itu. Iya. Padahal dia lagi di safe house. Iya. Jadi di Minggu Tenang itu sempat kita bikin acara, bukan nobar sih, beda film langsung. Karena semuanya udah nonton. Jadi nggak bikin nobar karena beberapa nobar dibubarin. Nah kita waktu itu siasati supaya nggak dibubarin, kita beda film. Nah pembedahnya itu rata-rata udah nonton juga sih. Dia nonton yang sampai akhir atau nonton yang 30 menit awal? Nonton yang akhirnya aja. Oh, yang akhirnya. Iya yang akhirnya aja. Jadi akhirnya aja. Jadi menyimpulkan. Film ini didukung oleh siapa aja gitu. Saya memastikan ada Kayak teman-teman buzzer saya. ya. menyimpulkan kesimpulan berarti itu. Yang paling hebat sih belum selesai film ini di-download
tiba-tiba dia ngaku sudah nonton, terus buat konpres itu paling hebat. Ada tuh. Bukan nonton trailernya aja. Maksudmu Habib? Enggak, jangan dibawa-bawa nama. Habib tuh orangnya baik. Habib siapa? Iya, Ada banyak Habib. Kan keturunan Nabi kan. Oh iya, oke. Nah itu waktu itu Bang. Nah, setelah film itu viral, saya ke bawah viral. Oh. Pertama orang bertanya, kamu nggak ikut main? Pertanyaan, saya jawab, nggak ikut film itu, ikut mendoakan supaya dia aman-aman aja. Saya bilang. Kenapa nggak ikut? Ya biar kalau ketangkep hanya dia, saya bisa di luar nanti berkunjung. Karena dulu pernah pengalaman dilaporin berdua, cemas juga kan. Lalu yang ketiga tadi, saya mau ke bandara tadi ada lagi antri panjang itu Bang. Ini yang main di Tifot ya katanya. Nah, terus saya bilang, bukan itu satu lagi saya bilang. Oh, karena? Saya mau digebukin. Saya pernah juga. Saya dia kan, bukan saya. Bukan saya. Itu teman saya. Tapi itu bercanda. Itu teman saya tapi memang mukanya sama jeleknya dengan saya gitu. Saya pernah juga dituduh. Memang orang suka salah sih. Saya dianggap wakil dekan 3 kan, pernah juga. Tapi mereka nggak tahu gaji saya. Tapi atas kesalahan orang itu saya bangga aja Bang. Punya teman yang sekarang populer. Dan memang saya meyakini itu cita-cita dia dulu. Banyak kita diskusi sesama teman. Alhamdulillah Bang Ferry udah di puncak karirnya. Kalau puncak karir terus ini dong. Ntar lagi turun. Dia kan menyaingi yang itu film agak lain itu. Film kan? Saya nggak tahu. Inilah. Ini agak lainnya Bang nih. Mas Novel itu Mas BW-nya dia berlawanan dia. viralnya dengan agak lain. Makanya di TV tuh memang film yang memang agak lain. Maksudnya 6 Sexy Killers bukan? Bukan. Agak lain. Ada Itu film bioskop. Dan bioskop. Namanya agak lain. Agak lain judul filmnya. Tapi dipakai berkaitan dengan film ini juga lagu agak lain kan. Agak lain bapakmu, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Ada quote yang bagus itu ya. Orang Bataknya dia itu. Dia bisa usul semua, urus semuanya. Ada orangnya disebut itu waktu itu di situ. Tapi kelihatan kok tanda-tanda bintangnya itu kan. Udah mulai glowing. Nyanyinya sekarang udah mulai bisa. Udah mulai glowing, Bang. Sebelumnya memang nggak bisa juga nyanyi kapan-kapan. Nah, ini agak sekarang susah, Bang. Dulu saya nelpon kan. Bro, kapan ke Padang? Saya bilang. Tunggu ya, saya turun dulu katanya. Wah. Itu. Oke, Dirty Vote udah pakai manajemen artis itu dia. Tapi sebenarnya orang salah kalau melihat Dirty Vote itu berkaitan langsung dengan menang dan tidak menangnya. Saya meyakini ada pengaruh, Bang. Ada pengaruh. Jadi kalau nggak ada film itu, konon kabarnya itu perolehannya Prabowo 78%. 78%. Tapi Jadi, hanya di Sumbar dia turun. Karena? Ya pengaruhnya justru gara-gara film itu turun dia. Hanya di Sumbar film itu berhasil, bukan gitu ya? Iya. Mungkin karena ada faktor Ferry ya sebagai artis Minang gitu kan. Jadi ada loh Parmi namanya, Persatuan Artis Minang Indonesia. Ada satu nih. Ada Parmi namanya. Saya daftarin lah. Teman-teman, ini kita masih bicara soal Dirty Vote. Iya. Tapi sebenarnya nanti kita mau bicara film Dirty Vote itu mengandung pesan. Salah satu pesan yang sangat fundamental adalah kecurangan merebak di mana-mana dan itu menghancurkan kredibilitas dari election dan proses demokrasi. Sekarang kita ada dalam satu posisi bagaimana membuktikan seluruh premis dan asumsi yang dibangun di dalam Dirty Vote itu dikonversi dengan petunjuk dan alat bukti untuk membuktikan kecurangan itu. Saya kira tadi kita rehat sebenarnya. Bisa. Coba Les. Kita mulai dari situ. Sebagai pengamat. Saya melihat memang betul sekali narasi yang terjadi hari ini. Jadi ini kecurangannya sangat-sangat canggih ya. Jadi kecurangannya itu tidak kecurangan konvensional. Saya sudah bilang itu Bang. Kecurangan konvensional kan yang mutaati angka itu. Jadi mutaati angka, geser situ. Itu sangat-sangat tradisional dan konvensional. Walaupun menggunakan digital. Walaupun menggunakan digital. Karena itu mudah di tracking ya. Mudah di tracking dan mudah dilihat. Misalnya angka ya, kalau dia gelembung-gelembungkan, itu kan pasti akan keluar dari angka normalnya gitu. Misalnya dia nambahkan kayak kemarin itu kan ada sampai 800-an. Kan orang sudah bantah. Ini baru 8.000 bos. Iya, itu kan bisa dilacak lah. Kalau main angka itu bisa dilacak. Tapi justru yang kecurangan yang sistematis yang ke belakang itu yang menyebabkan terkondisikan angka itu.
Jadi saya membacakan ada 3 faktor ya. Satu, memang preferensi anak muda berpengaruh. Jadi memang udah naikkan itu ya. Lalu yang kedua, faktor Jokowi efek. Nah, tapi ada yang menarik nih Bang. Beberapa kali talk show ya, saya cari di media bro. Ketika timnya Pak Prabowo itu ditanya, apakah ini ada pengaruh Pak Jokowi? Itu agak-agak mulai denial gitu ya. Enggak juga, kita kerja kok. Anda belum tahu ya, udah mulai terjadi faksionalisasi? Yang Mas BW sampaikan itu mempertegas apa keyakinan saya. Nanti informasi lengkapnya kita tanya. Iya, itu beberapa talk show saya lihat itu timnya Prabowo udah mulai itu. Jadi mereka gak mau juga mengatakan bahwa kemenangannya Prabowo itu karena faktor Jokowi. Padahal sekarang orang sudah menyatakan, Sobat Charles, bahwa ada problem kesalahan penamaan pasangan calon. Harusnya tuh Prabowo Widodo, bukan Prabowo Subianto. Iya. Paling tidak tuh KPF yang mengatakan. Prabowo Widodo dan Joko Subianto. Raka Joko Subianto. Nah yang ketiganya ini Bang, faktor itu, yang kecurangan itu. Jadi sempurna dia. Nah mestinya makanya kemudian sebenarnya kalau kita hitung-hitung suaranya harusnya lebih dari yang sekarang. Tapi makanya saya meyakini ya ada narasi yang kemudian bisa mengerem itu. Salah satunya mungkin memang ini kan kita orang kualitatif ya, susah menghitung secara kuantitatif. Deklarasi para guru besar. Fakultas hukum sainsnya nggak ada sih, ilmu statistik nggak ada, jadi nggak belajar. Ya. Jadi kalau fakultas hukum itu ada statistik pasti pindah semua tuh. Iya. Ya kan? Dan kita sengaja fakultas hukum karena nggak ada statistik itu. Makanya bukan fakultas ilmu hukum kan, fakultas hukum. Kenapa itu berpengaruh? Karena itu juga anak-anak muda mulai baca. Ya gitu. Lalu yang kedua, ya film itu, saya meyakini itu ada. Walaupun akhirnya secara bercanda, kayaknya nonton film itu yang dukung 101, 03 aja deh gitu kan. Tapi masa iya dengan skema yang begitu besar ya? Bahkan PDIP masih tetap menang. Nah ini menarik. Sebagai partai. Bahkan gak punya kotel efek terhadap Gerindra. PDI menang, tapi juga turun angkanya. Gak apa-apa. Itu tapi tetap menang kan. Berarti angka dia malah Golkar yang dapat. Kok malah Gerindra gak dapat. Nah ini yang kemudian saya pikir artinya memang dengan kecurangan-kecurangan itu ya justru perolehan ini sebenarnya belum signifikan. Mestinya harus kalau lebih. Dengan kecurangan yang begitu dahsyat, harusnya angkanya lebih besar. Ini aja mereka udah terkaget-kaget. Kok gue nangis segini gitu. Iya, kenapa? Karena itu tadi. Nah, makanya kemudian pengaruh-pengaruh tadi. Ada satu lagi yang kemudian menarik. Sebelum kalau udah makan nasi kebuli dia agak lancar semangatnya beda deh. Saya coba tes aja sih. Itu mahasiswa. Yang Mas Dandi khawatirkan sebenarnya mau ajak Charles. Tapi dibilang mirip aktor di Tifot aja dia lancar. Apalagi jadi aktor beneran tanpa lancar. Gak kuat saya. Dia mulai takut tersaingi. Lanjut. Karena kan kalau saya ikut juga kan justru nanti yang berkunjung siapa kalau dari tahan gitu kan. Enggak, poin ketiga. Anak muda ternyata saya meyakini. Nah, ini bukti dari saya pernah katakan itu ya. Kenapa Dirty Ford kemudian masih diminati? Ini menarik Pak. Kok nonton barengnya masih rame? Ternyata anak muda mulai penasaran sekarang. Dan saya mengatakan kita terlambat membangun narasi ke anak-anak muda. Kenapa? Begitu Gibran itu kemudian muncul sebagai representasi anak muda, itu kan anak muda kan langsung mengarah ke sana ya. Lalu dibikin tagline gemoy dan segala macam itu. Kesininya itu anak muda mulai ketika mulai kita ajak diskusi, mulai ngobrol. Saya coba di kampus-kampus ya, di kelas bahkan. Jadi pakai program desak Charles gitu? Enggak dong. Enggak. Iya. Beberapa kali kampanyenya Muhaimin, kampanyenya Mahfud di tempat saya itu rame. Tapi yang Prabowo Gibran nggak datang ya. Tapi artinya memang anak muda sekarang penasaran. Nah, makanya ketika film ini di roadshow kan rame yang nonton. Mereka mulai paham, ternyata iya ya gitu ya. Ini ada persoalan itu. Yang dulunya kemudian makanya kemudian saya bilang agak telat sih kita menggarap teman-teman muda ini untuk dia kritis pada saat pemilu hari H itu. Makanya kemudian
Saya malah berpikir ya, ada 2 agenda yang harus kita selesaikan. Satu agenda elektoral itu, penentunya nanti mungkin ke MK dan segala macam. Yang kedua ya agenda bagaimana mengawal pemerintahan ini. Apakah kekhawatiran-kekhawatiran kritik-kritik kita terhadap terpilihnya Prabowo itu nanti akan terbukti? Nah anak muda sekarang mereka udah mulai itu. Jadi saya merasa, saya ngetes di kelas malah bro. Begitu dulu saya tes di kelas, siapa yang pilih Pak Prabowo saya bilang, angkat tangan semua. Kemarin saya tanya siapa yang pilih Pak Prabowo, sebagian nggak ada yang berani angkat tangan. Jadi apa ada berubah? Apa itu maknanya? Ada yang berubah? Ya, apa maknanya? Dia ada yang berubah? Dia pede karena sudah memilih Pak Prabowo atau apa? Mulai minder. Kok minder angkat tangan? Iya. Sebelumnya angkat tangan. Oh, yakin dia. Gitu. Ya saya milih Pak Prabowo gitu. Oke. Kenapa? Gemoy Pak, ini Pak, gitu Pak. Oh sekarang minder. Agak ini. Kan ada tagline anak hukum kok pilih Pak, ini yang udah kuliah kok pilih ini gitu. Itu kan tagline yang berkembang di anak muda. Kalau saya melihat sebenarnya Dirty Vote itu berhasil karena kemudian dia membongkar kesadaran publik. Iya. Walaupun belum seluruh masyarakat di level bawah yang disasar oleh segmen kecurangan ini. Betul. Yang akan dipindahkan. Karena logikanya gini bang, kalau film itu hanya untuk elektoral, mesti udah selesai kan. Pasti diolok-olok nih roadshow ini kan. Ngapain kamu? Jadi sekedar hiburan. Iya. Yang kedua, hiburan yang tak menghibur juga sebenarnya, nggak lucu-lucu amat gitu film. Yang kedua Charles, film ini juga akan menjadi instrumen nanti untuk membuktikan proses yang curang menghasilkan presiden yang curang dan seluruh kekuasaannya pasti dilakukan dengan cara-cara tricky. Iya. Kan juga kayak gitu kan. Kebohongan itu harus ditutupi dengan ribuan kebohongan. Dengan kebohongan yang lainnya. Iya. Kecurangan itu harus ditutupi dengan kecurangan yang lainnya. Fer, alat bukti apa nih Fer untuk mengkonfirmasi? Pertama dari segi teori yang dijelaskan Charles tadi soal kotel efek. Ini teori yang tidak pernah ada bantahannya ya. Tapi terjadi bantahan di Kamu Indonesia. jangan pakai bahasa Inggris deh, pakai yang bagus aja itu. Efek ekor jas, teori efek ekor jas. Enggak, maksudnya pakai Indonesia gentong babi. Bukan, belum ke sana. Gentong babi lain lagi, jangan emosi. Saya waktu bagian gentong babi itu saya komen. Jangan kaitkan hubungan kerja sebagai dewan pakar dengan pembuat podcast dan senior kami. Jadi kami terkejut-kejut. Nah ya soal efek ekor jas yang dijelaskan Charles. Ya, oke. Maksud efek ekor jas itu kalau ada partai yang mengajukan calon presiden, maka dengan sendirinya partai itu akan terimbas suara dari calon presiden itu. Bukan yang terbukti tuh. Nggak terbukti dong. Dalam kasus PDI Ganjar karena teman nomor 3 sehingga suara PDI turun. Nggak. Jadi kan ternyata suara Prabowo tidak signifikan suara yang dia terima bagi partainya. Kan Prabowo Widodo, Widodonya. Iya makanya itu yang mau dijelaskan. Kalau kotel efek saya bantu bang. Bang faktanya. Kotel efek itu, kotel efek itu di Sumbar, ini bang. 2 kali Prabowo menang, itu Gerindra menang juga di Sumbar. Di Sumbar. Ya. Sekarang Nasdem bang. Yang menang. Menang sama PKS tuh. Nah saya mau menjelaskan konteks kecurangan dengan kotel efek nih. Iya, baik. Jadi jangan marah-marah. Enggak marah. Biasanya selalu itu. Sebentar lagi artis viral ini. Selalu calon presiden itu berdampak bagi partainya. Itu pasti itu mas. Sulit dibantah. Nah terjadi tidak kan. Apa yang diterima oleh Pak Prabowo sebagai calon tidak juga diterima secara berimbang bagi partai. Kalau dia menang, harusnya dia partai pemenang nih. Nah, pertanyaan teoritiknya adalah kenapa teori ini tiba-tiba tidak berlaku? Stagnan dia. Jangan-jangan suara partai itu adalah suara yang murni. Karena orang tidak fokus di sana, maka pergerakan pemilih netral ke sana ya, alamiah gitu, bukan netral, alamiah. Nah, karena terjadi pergerakan kecurangan di pemilu presiden, makanya suaranya membesar. Terjadilah efek ekor jas yang timpang sebelah. Jas ini kan yang dimaksud jas tuxedo kan, ekornya itu sama kan. Kalau bayangkan suara presiden panjang, sementara suara partainya pendek.
timpang. Nah, pertanyaan timbul, apa yang terjadi sesungguhnya dengan perolehan suara yang terlalu besar sementara partai tidak berimbas? Apakah ini ingin menjelaskan kecurangan di dalam Pilpres? Nah, saya persis mau menjelaskan. Secara teoretik patut diduga ada penggelembungan suara untuk calon. Nah, bagaimana metodenya? Itulah yang diceritakan dari awal di Dirty Vote ya. Dirty Vote sampai sekarang terbukti loh. Menang 1 kali putaran lebih dari 50% menyasar ke berbagai pulau. Nggak ada yang bantah tuh. Ada satu lagi kurang ya. Yang disasar itu adalah segmen di bawah. Ya, gini. Jadi mohon maaf ya. Kok orang fokus dengan hasil pemilu? Ribut di rekap-rekap. Direkap. Padahal penjelasan kecurangan itu ada di proses. Kalau prosesnya curang, Mas Pasti BW, hasilnya curang. Iya. Nah, ibarat saya contohkan, ngapain Bapak melihat orang yang sholatnya dengan bacaannya fasih dan segala macam hebat panjang lebar, tapi dia nggak wudhu. Dan wudo pula. Jadi kalau Dia nggak tahu wudo. Wudhu apa tuh? Wudhu apa? Wudo. Hen apa hen? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu. Apa dia juga nggak tahu, anak Jakarta dia. Wudo itu telanjang. Oh. Kelihatan auratnya. Auratnya kelihatan. Jadi orang kok membicarakan bacaan ayat-ayatnya yang panjang sementara dia tidak wudhu. Kalau kita menganggap ini tidak sah apa yang dia baca, ya sholatnya, ya karena prosesnya salah. Nah, sekarang orang sibuk bicara, ya inilah bukti 58% bahwa ini suara pinggiran, intelektual menengah kalah karena terlalu sombong. Kalau Ulil mengatakan itu berarti tidak paham konsep melihat bagaimana Ulil Absar. Absar Abdallah kan dia mengatakan ini gara-gara kaum intelektual menengah terlalu sombong. Padahal kebutuhan adalah suara di bawah itu. Enggak, kalau kita bicara kecurangan melalui proses, itu angka pun adalah rekayasa. Jadi aneh kalau orang sibuk melihat 58% ini dapat dari mana. Coba bayangkan apakah akan ada 58% kalau PJ kepala daerah tidak diatur. Akankah 50% itu ada kalau kepala desa tidak dikasih 8 tahun. Dikasih 8 tahun. Menjelang hari kepala desa kemudian tidak ditekan. Menjelang hari H semua. Apakah akan 58% kalau gentong babi politiknya tidak dikeluarkan. Gentong babi kita itu luar biasa loh. Tidak hanya bansos, BLT. Kalau gitu jangan sekarang gaji TNI, polisi, ASN, penerimaan ASN semua menjelang pemilu. Dadu bro, tunjangan staf Bawaslu, KPU sebelumnya. DKPP dapat nggak? Belum tuh, belum dengar. Kalau gitu bukan gentong babi dong. Apa dong? Gentong babi. Babinya jangan muncul ke situ dong. Jadi gentong babi itu agak ngeri-ngeri juga. Karena istilah itu kan gak bawa miliar ya. Jadi kita kalau ngomong babi itu kan pasti agak sensitif ya. Iya. Nah, supaya jangan. Tapi ini kan perlu menjelaskan karena di film kan tidak dijelaskan cukup panjang karena waktunya Mbak Bibip memang memilih agak singkat. Itu kan konsep di era perbudakan dulu. Tuan tanah itu mengawetkan babinya dengan menambahkan garam ya. Lalu setelah dimasukkan ke gentong, daging babi yang diawetkan itu dilemparkan ke para budak untuk diperebutkan. Supaya apa? Supaya tingkat kepatuhan budak itu tinggi kepada tuan tanahnya. Hal yang sama pernah terjadi di era zaman Belanda. Pribumi kita itu dilempari makanan begitu ya, supaya mereka semakin sadar dirinya rendah dan dia harus menghormati tuan-tuannya. Itulah politik gentong babi terkait bansos, BLT dan lain-lain. Ini gini, kan dua tuan ini kan tata negara. Ujung dari proses ini bisa berada di MK. MK itu akan mengkonfirmasi hanya soal suara. Apakah ada pergeseran? Makanya kita menyebut dia mahkamah kalkulator. Ya. Charles, respon dulu saya. Saya penasaran nih mau respon cepat. Ya, coba. Itu sebabnya kami sebut kecurangan ini sudah terjadi paripurna. Tidak dipersiapkan semalam. Ini panjang, termasuk perubahan Undang-Undang MK yang memberikan batasan kepada MK hanya memeriksa hasil.
Padahal MK sebelum-sebelumnya dalam putusannya tidak hanya sekedar memeriksa hasil, mereka juga memeriksa TSM atau STM di dalam undang-undang putusan di dalam undang-undang nomor 41 ya PHPUD 2008. Jadi mereka membongkar bahwa tidak mungkin kita hanya mempermasalahkan hasil kalau prosesnya salah. Nah ini kayak main sepak bola, kok orang memperbincangkan skor 2-1 untuk MU melawan Liverpool misalnya. Hensat. Kok itu kalau terjadi kecurangan pengaturan skor? Kan prosesnya yang harus dilihat, siapakah yang terlibat? Wasit, pemain, pemilik klub terlibat nggak? Kalau terlibat ini curang. Ada permainan pengaturan skor, biasanya kan pertandingan diulang. Itu namanya pertandingan gajah, bukan babi lagi, pertandingan gajah. Sepak bola gajah. Tapi tetap fair. Oke. MK tidak boleh hanya memeriksa hasil proses. Ya kan harusnya proses juga dipilih. Sekarang kan proses itu juga perlu pembuktian. Iya. Apa alat bukti dan petunjuk yang bisa dikonfirmasi? Gak nonton Dirty Vote kayaknya ini. Nonton. Tapi kan seluruh argumen itu kan harus dikonfirmasi. Misalnya. Oh iya. Ini pertanyaan pancingan ya untuk misalnya kan harus dibuktikan yang namanya bansos itu yang jumlahnya gede. Apa betul bansos yang jumlahnya gede itu sampai kepada orang-orang pemilih? Kan mesti dibuktikan itu. Sampai Charles tuh saya. Charles dulu. Kelemahannya kita itu kan selama ini terjebak di hitung-hitungan kuantitatif ya. Jadi kalau ada curang, langsung ditanya di formnya permohonan MK itu ya bro. Itu kan ada bagian akhirnya, Mas Beyo kan pasti tahu. Hukum acaranya disebutkan itu kan. Ada kotak itu, kotak tabel. Berapa klaimmu terhadap suara itu? Klaim itu kan hitungan kita, versi kita kan, hitungan kita, hitungannya KPU gitu kan. Kan ada itu. Nah, uraian kita yang panjang lebar itu selalu diminta oleh MK untuk berapa bergeser suaranya. Itu yang selama ini berlaku. Saya mengatakan apa yang terjadi di pemilu 2024 itu agak lain. Agak lain tadi. Kenapa? Karena narasi yang terbangun seperti yang di Tiford itu kan gak terjadi di pemilu sebelumnya. Makanya saya termasuk mendorong ya MK harus keluar dulu dong dari pakem dia selama ini. Artinya, di beberapa hukum acara, kayak waktu di pilkada itu ya bro, yang dia ketat di apa namanya itu yang threshold untuk pilkada itu yang 1,5%. Ambang batas itu beberapa ketika faktanya memang nggak bisa matematis begitu, MK bisa terobos juga kok. Iya betul. Nah makanya saya berharap itu, tinggal lagi tim 01, 03 mesti meyakinkan juga bahwa hasil yang di ujung yang harus disimpulkan bergeser angka itu nanti dulu gitu loh. Main di sini dulu, di proses dulu. Prosesnya memungkinkan nggak terjadi kecurangan atau tidak kecurangan? Nah, kalau sudah terbukti kecurangan misalnya kan, ya ke belakang kan nggak begitu bisa diabaikan. Apalagi ini indikasinya absolutisme kecurangan. Iya, saya mengatakan yang ke belakang itu cukup nanti ngitungnya untuk ini aja, sekedar untuk menentukan PSU atau enggak PSU aja. Tapi harus masuk ke substansi dulu. Bahkan yang paling ekstrim ya bisa saja langsung simpulkan aja. Penyelenggaranya nggak independen, terlibat aparat negara, ya bisa jadi dibatalkan dulu. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya mau diterobos. Saya makanya kalau ditanya ya, perlu nggak ke MK? Kalau pakai logika matematis nggak mungkin. Kalau MK negara yang sekarang ya, kalau kita pakai angka sekarang itu 16 sampai 20-an juta ya. No, nggak segitu Fer, karena itu kan di ambang batasnya 50 kan, turunin 50 aja. Iya. Memang di hitungan quick count bisa 58. Di real count tuh biasanya turun. Nah, kalau pakai angka-angka itu kan di angka berapapun ya, itu selisih itu kan selalu ya, itu paling sulit membuktikannya. Kan bahkan di MK itu oke deh, itu hilang suara kamu. Kamu yakin orang itu kalau kita ulang pemilunya bakal milih kamu? Di beberapa kasus PSU kan juga malah turun kan proyek itu. Iya. Tapi karena kecurangannya jadi tambah canggih itu. Harusnya putusan MK menjelaskan kalau terjadi kecurangan diskualifikasi. Itu saya agak meyakini ya, kalau kemudian itu bisa dielaborasi secara komprehensif ya, punya benang merah termasuk bukti-bukti itu ya. Jadi buktinya itu jangan sekedar klaim-klaim juga.
Karena kita harus jujur juga ya. Kadang-kadang kan buktinya kan, bilang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu kan. Nggak bisa dong, harus di collecting semua. Nah, saya kemarin ngusulin gini, ya kalau bisa yang proses kualitatif itu kita kuantitatifkan dong. Itu tadi pertanyaan gue lebih banyak sih itu semuanya. Ya, jadi bukan kuantitatif misalnya. Contoh, Pak Jokowi bansos. Tinggal hitung aja tuh, berapa kali dia bagi bansos, di mana dia bagi bansos, ya kan? Berapa angkanya? Kan di telepon kan keren tuh ya, kelihatan tuh. Ketika dinarasikan lebih gede dari COVID, orang lebih bertanya. Apalagi kalau bisa dikonfirmasi bukan jumlahnya ya, di mana sebarannya, betul. Ada penjabatnya nggak di situ? Iya. Berapa itu terus yang pengaruh? harus dibuktikan, dikkompilasi dan kasih kesempatan Ferry sebagai aktor, itu. aktor intelektual. Nah, Jadi saya sih supaya saya film itu terlihat jadi modal awal untuk melihat lebih detail. supaya kayak PJ itu ya bro ya. saya terlihat kompak dengan sahabat saya ya walaupun kami berkelahi terus. Tapi waktu Kalau makan nasi pendapat kebuli di- tadi kompak tuh kan. Kami selalu di muka layar kami pura-pura kompak ya bro. kan acting semua ya. Iya, semua acting semua kok. Kan aktor katanya. Penjelasan Charles tuh kalau hakimnya berpihak pasti akan dibantah terus tuh. Kerjaan hakim kan begitu. Kadang dia sama, baru dia. Jadi nanti oke kita kan. lihat aja kalau hakimnya bantah-bantah kira-kira dia berpihak. Karena logika Charles itu sudah ada buktinya di berbagai kasus sebelumnya sebenarnya. Oke. Nah, saya mau menambahkan yang menarik begini, pakai logika PSU dong. Misal pemilih ganda, Ya. hakim tidak tanya itu Anda buktikan suara ini untuk si X, si Main Y, ulang si aja. Z, langsung main ulang, nggak ada cerita, karena hasilnya tidak bisa dipercaya. Nah kalau penyelenggara terlibat, kok kita disuruh membuktikan ini suara untuk siapa, gentong babi nanti dibuktikan. Kan Anda tidak yakin tuh kalau memang ini datang gentong babi akan mengubah posisi orang terhadap calon atau tidak. Nggak bisa juga dibuktikan kan. Siapapun tidak akan pernah bisa membuktikan dalil Charles tadi. Jadi sebagaimana konsep PSU dan keterlibatan penyelenggara dalam curang memang harus ulang. Oke. Jadi proses Di logika PJ itu menarik tuh kan. Iya. Satu aja ya bro, masuk pemilih ilegal. Nggak ada cerita. Itu nilai setitik merusak susu sebelangnya. Asik. Satu aja yang kemudian masuk sebagai Langsung pemilih ilegal. ulang. Sudah. ya. Dapat bahan, Pak Dewan Pakar. Jadi itu kan dulu pernah dilogikakan oleh Bang Irman ya waktu di apa itu. Jadi kualitas proses itu akan menentukan hasil. Yes. Absolutisme kecurangan sudah pasti harus Nah, narasi terjadi keulang. kita bisa tarik ke belakang ya. Narasi tentang proses yang curang itu pernah dibangun oleh timnya Pak Prabowo waktu ngelawan Pak Jokowi. Masa hukumnya saya ingat itu. Iya, saya ingat saya. Guru kita itu. Lawyernya siapa itu Harus lawyernya? dites lagi, makanya kemudian sekarang dites siapa lagi itu? untuk MK keluar dari zona nyamannya. Iya, iya. Gitu. Lawyernya siapa? itu? Tapi ada hal yang menarik Mas. Kalau wasitnya curang, penyelenggaranya curang, maka kemudian hasil itu tidak bisa dihitung sebagai, tidak bisa diperkirakan itu milik siapa. Saya ingat pertandingan di Liga Inggris, pengaturan skor itu. Begitu ketahuan keterlibatan wasit dalam pengaturan skor, selain itu dianggap tidak sah hasilnya, tim yang ikut sebagai peserta itu didegradasi ke liga yang lebih rendah. Bayangkan ada logika Bahkan, bro, orang ini tidak bisa ikut pemilu misalnya. Berarti absolutisme kecurangan itu juga menjadi justifikasi untuk diskualifikasi. Diskualifikasi kalau pakai konsep Liga Bahkan Italia. saya ikut di New Wicked walaupun nggak suka bola ya. Bahkan penonton yang bikin rusuh sekalipun. Nah, dia dilarang masuk pertandingan di sanksi berikutnya. Bahkan berimbas juga ke Kok klubnya. Bapak tahu walaupun Bapak nggak suka bola? Klubnya itu kan berimbas. Ya, Kalau penontonnya rusuh, klubnya itu langsung. Ben nih nyambung sama cerita bola. Ini Bahagia dia, iya. dianggap tahu bola itu. Akibat kebuli ini. Jadi saya tuh kalau nonton bola itu hanya pagi-pagi aja bang. Berita. Pas beritanya itu ya. Besok pas ngobrol ya, udah kita sok tahu aja kan. Ini sekarang kan orang gini kan, ketika orang bicara soal kualitas proses, maka kemudian supaya ada antusiasme masyarakat yang paling mungkin adalah menjelaskan secara gamblang. Iya betul.
Dan Sirekap itu menjadi titik terlemah dalam sebuah proses yang dengan mudah dibuktikan dan ada keterlibatan publik untuk membuktikan ini brengsek memang nih. Kalau nanti dilihat lebih lanjut Sirekap itu, Fer, pertama pengadaan barang dan jasanya. Ini untuk kepentingan negara dengan dana yang besar, Bikin kok main-main. dengan kualitasnya kayak gitu. Itu jadi masalah itu. Punya risiko politik. Yes. Bikin rusuh kan? Ya. Jadi proses quality yang sederhana itu yang biasa-biasa itu menyebabkan potensi kerusuhan dan juga menurunkan derajat dan marwah kehormatan dari lembaga. Saya ada penjelasan betapa konyolnya Sirekap kita. Nah, coba. Jadi gini, satu TPS itu kan 300 surat suara. Paling banyak. Nah, bayangkan ada sistem yang katanya berteknologi tinggi membiarkan masuk suara lebih dari 300. Harusnya kan ditolak. Harusnya sistemnya itu begitu lewat dari 300 otomatis dibuat menolak. Drop dia, ditolak. Tertolak. Bayangkan sistem yang dibuat oleh Bang Hadar Nafis Gumai, kalau kita kirim foto yang tidak sesuai dengan langsung terbaca. Jangankan ngirim, langsung terlihat merah itu. Sampai dia warnanya sesuai dengan aturan baru bisa ngirim. Kalau lewat pun akan di denial. Jadi aneh kalau KPU tidak tahu konsep ini. Harusnya KPU sudah buat sistem begitu lewat dari 300, ini jangankan 300, ini bisa 600, 800, ribuan mas, bisa masuk. Pertanyaan besarnya, apakah KPU tidak tahu sistem ini? Bohong itu KPU. Kenapa dibiarkan ada sistem yang seperti ini dan hanya sekedar minta maaf? Bagi saya sudah ada sifat mens rea-nya dalam hukum pidana. Apa itu mens rea? Mens rea itu kan niat jahat ya. Niat jahat itu bukan berupa nawaitu ya, baca nawaitu. Sengaja aku berbuat curang. Dan enggak begitu. Lalu baru dinilai dia punya niat jahat. Dalam hukum pidana niat jahat itu bisa berupa kelalaian yang disengaja, kealpaan dan segala macam, itu sudah terhitung niat jahat. Kok dia tidak cek barang yang potensial terjadi kecurangan? Kan tidak di hari H saja nih barang dites mas. Ya. Jadi niat jahatnya sudah kelihatan sebenarnya. Apalagi pernah juga dites dan diberi masukan oleh pasal peserta, menyatakan itu ada masalah tapi tidak diperbaiki. Jadi mens rea-nya makin keras. Makin keras. Nanti bisa dijelaskan sama teman-teman hukum pidana betapa ada niat jahat di balik itu. Bisa kena pidana pemilu loh kalau bicara itu. Jadi memang konyol sistemnya. Bahkan saya mau contohkan. Di ATM kita itu ada limitnya. Kalau saya limitnya 10 juta. Kalau Charles 100 juta. Iya. 100 juta dolar. 100 juta. 100 juta sih. 100 juta rupiah. Ya, tapi nggak pernah sampai limit ya. Kalau dia limit 10 lebih terus dia. Jadi kalau kita ternyata limitnya 10 juta. Begitu narik lebih 1 juta pasti ditolak. Sistem ini model begini sudah dikenal lama sebelum kita bicara Sirekap modern. Jadi aneh saja kalau KPU tidak tahu. Sudahlah, ini sudah sangat terbuka, sangat telanjang, sangat sangat wudu. Wow. Benda yang sangat telanjang tadi. Wadadau. Udah mau kasih tahu loh. Wudu. Nah, gitu. Sebenarnya ketawain kalau kita nggak bisa bahasa Jawa, harusnya diajarin kan. Jadi Sirekap itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa KPU dengan sengaja merendahkan dirinya. Ya. Saya malah bukan itu bang. Apa? Seperti mengkonfirmasi sengaja bikin disinformasi. Kelihatan ya. Jadi kan saya ada dua perspektif nih kita lihat di Sirekap itu ya. Jangan-jangan sengaja dibikin begitu biar orang fokus di situ padahal kotak-kati itu kan. Nah, lalu lupa mempersiapkan hal-hal penting yang ada yang menarik ada proses quick count, real quick count itu yang kemudian ternyata berdampak negatif. Quick count yang awalnya digunakan untuk alat kontrol ya. Misalnya dari prediksi, berarti kalau soalnya jauh dari prediksi quick count ada apa kan begitu. Ternyata kan sekarang jadi alat demoralisasi, mengkonfirmasi kecurangan. Dia berubah dan bertransformasi, bukan menjadi kontrol, malah
melakukan Apa demoralisasinya? delegitimasi. Satu, langsung ada yang menyatakan seolah-olah dia sudah menang. Ya, langsung Pidato pidato. kemenangan di mana-mana. Dapat ucapan selamat dan segala macam. Oleh presiden kita dilarang teriak curang ya. Tapi yang menang diperbolehkan ya. Kelompok yang hari ini mengkritis itu dianggap playing victim, nggak terima kekalahan segala macam. Loh, kan Dan belum tidak negarawan. tidak legowo. Kita sekarang mengkritisi proses, ya kan? Proses yang real itu di Sirekap itu kok amburadul. Langsung dibilang kamu nggak siap kalah. Bawa Karena saja berdasar- ke MK ya. Kamu kan berdasarkan quick count, ini yang menang, udah terima aja gitu loh. Nah, bahkan dalam masa-masa seperti sekarang sudah ada juga manuver-manuver politik Apa tuh? mendekati, bikin koalisi segala macam. Bagi saya itu terlalu dini Dan menyesatkan. dan menyesatkan. Itu membuat seolah-olah pemilu sudah selesai, Ya. sehingga orang kemudian abai. Nah, padahal sekarang proses rekap itu berdarah-darah juga. Bukti apa? Tiba-tiba KPU stop. Ada apa? Tanda ada masalah, Bang. Iya, iya. Ada persoalan keras terjadi di lapangan, ya, terhadap kalau lancar-lancar aja pasti lanjut. Ya. Kalau boleh dilanjutkan cerita Charles, boleh. bagi saya penting. Permasalahan penyelenggaraan pemilu yang penuh kecurangan tidak hanya di soal Sirekap. Jadi jangan kemudian kita fokus Sirekap. Konsentrasinya hanya di situ. Bukan hanya di sana, sebab Sirekap itu kalau keluar penghitungan manual berjenjang, Betul. itu bisa membantah banyak hal itu. Dan Sirekap selesai diulang- di sana. diulang berkali-kali, Iya. bukan hasil final. bukan hasil final. Padahal hasilnya itu berasal dari proses, sekali lagi proses yang curang. Jadi jangan kita masuk kepada jebakan hanya bicara itu sebagai tanda curang. Curangnya sudah banyak, termasuk keterlibatan penyelenggara. Oke. Kalau gitu ini kan perlu terus-menerus keterlibatan publik. Iya. Publik itu salah satunya adalah kalangan akademisi. Apa pesan kepada masyarakat di semua level, unsur dan elemen? Biasanya Charles tuh kalau pertama dia bijaksana betul. Ya, pertama harus tetap semangat ya. Semangat. Karena persoalan Ngomongnya sih loh, semangat. semangat gitu ya. Ya. Persoalan penghitungan pemilu ini kan belum selesai. Hmm. Lalu selain pilpres itu jangan lupa ada pileg juga. Nah, ini yang lebih berantem lagi. Ya kan? Geser-geser suara, geser-geser kursi, itu lebih ngeri lagi, Bang. Dan kalau benar terkonfirmasi ada partai yang lagi berusaha untuk Geser-geser. Jadi satu semangat, kedua potensi kecurangan masih masih berlangsung. Terus apa yang Kenapa? mesti Karena dilakukan? proses rekap ini kan belum final. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Kita harus kontrol terus, kawal terus. Diskusi-diskusi seperti ini harus dihidupkan terus supaya laporkan ke kalau masih percaya ya, Bawaslu. kalau nggak ada Kalau kecurangan.pemilu.com gimana? platform lain. Platform itu kan nggak dipakai lagi. Itu kalau waktu C1 aja, Bro. Enggak ada yang gitu. Oh ya, sorry. Astagfirullah. Lapor ke kecuranganpemilu.go.com. Waduh, ini nggak bisa. .go.id enggak. Kecurangan pemilu. .com. Oke, apalagi Fer yang mesti dilakukan publik? Katanya sahabat, nggak hafal. Tapi kan kalau orang lupa, ya, Iya, kalau iya. orang udah agak uzur, Gimana lah lupa. pimpinan kita di kampus kita harus hormati. Saya pikir gini lah ya, kita semua tahu kecurangan sedang terjadi dan kita harus sama-sama kawal. Pastikan seluruh kecurangan kemarin jangan sekedar jadi data di telepon. Buktikan, kirimkan ke berbagai platform masyarakat Nah, biasa sipil, itu. termasuk kecuranganpemilu.com. Asik. Jadi ini sih kita berharap ya, mohon juga Mas Lavo pertahanannya dipercanggih. Jangan WhatsApp hotline-nya tiba-tiba diserang gagal terus. Mudah-mudahan kita akan kembali segera memperbaiki banyak hal agar semangat publik untuk mengontrol proses penyelenggaraan pemilu yang curang juga bisa kita jaga bersama. Inilah cara para penjaga kewarasan hadir, eksis, dan bermanfaat untuk kemaslahatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.